Direktorat Lalu Lintas Polda Riau melaksanakan sosialisasi pemilu damai di kawasan Tugu Zapin, Kota Pekanbaru Riau. Kegiatan ini rutin dilaksanakan agar masyarakat selalu mengutamakan keselamatan berlalu lintas dan pemilu damai. Sebagai wujud sinergitas TNI Polri, Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda melaksanakan olahraga bersepeda atau goes bersama. Kegiatan ini mengusung tema cooling system menyukseskan pemilu damai 2024. Polres Tulang Bawang meluncurkan Kampung Damai Pemilu 2024 guna menciptakan pesta demokrasi yang aman dan damai. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 6 Februari 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pemirsa, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Riau melaksanakan sosialisasi pemilu damai di kawasan Tugu Zapin, Kota Pekanbaru Riau. Giat sosialisasi juga mengingatkan kepada masyarakat agar bijak dalam bermedia sosial serta memberikan hak pilihnya saat pelaksanaan pemilu 2024. Berlokasi di kawasan Tugu Zapin, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Ditlantas Polda Riau melaksanakan sosialisasi tertib berlalu lintas dan pemilu damai. Kegiatan sosialisasi digelar dengan cara yang cukup menarik perhatian. Sejumlah polisi wanita atau poluan cantik dikerahkan menemui warga masyarakat sambil membawa spanduk imbauan tentang keselamatan berlalu lintas dan pemilu damai. Kasih-Dikmas Ditlantas Polda Riau, Kompol Sunarti mengatakan, sesuai arahan Ditlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat, sosialisasi tertib berlalu lintas dan pemilu damai seperti ini memang rutin dilaksanakan agar masyarakat selalu mengutamakan keselamatan dan mematuhi tata tertib berlalu lintas. Melalui bentangan spanduk, para polwan tersebut juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya alias tidak golput pada perhelatan pemilu 2024. Mereka juga mengingatkan agar masyarakat bijak dalam bermedia sosial dan menyukseskan perhelatan pemilu 2024. Unit Resmob Satreskrim Polresta Banyumas bersama dengan Unit Reskrim Polsek Purwokerto Barat, Polresta Banyumas berhasil mengamankan seorang pria berinisial ES 29 tahun yang kedapatan mencuri teralis besi rumah warga. Unit Resmob Satreskrim Polresta Banyumas bersama dengan Unit Reskrim Polsek Purwokerto Barat, Polresta Banyumas berhasil mengamankan seorang pria berinisial ES 29 tahun yang kedapatan mencuri teralis besi rumah warga kawasan Jalan Ahmad Yani, Kedung Wulu, Purwokerto, Jawa Tengah. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Suranta Sitepu melalui Kasat Reskrim Kompol Adriansa Rithas Hasibuan mengatakan bahwa penangkapan ini bermula adanya laporan tentang kejadian pencurian pintu teralis besi dan sempat viral di medsos karena aksi pencurian ES ini terekam kamera CCTV. Adapun barang bukti yang diamankan antara lain 1 buah pintu pagar dari bahan besi warna putih ukuran 85 cm x 100, 1 unit sepeda motor, 1 buah helm warna coklat dan pakaian pelaku.
Dari hasil pengembangan, Kasat Reskrim menyebutkan bahwa selain di wilayah Kedung Wulu, pelaku juga mengakui pernah melakukan pencurian barang yang sama, yaitu di kawasan Bobosan dan di Bancar, Kembar, Purwokerto. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenai pasal tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUHP. Kamu tahu viral itu? Pemirsa, puluhan warga di Tangerang, Banten mengalami keracunan akibat kebocoran gas di sebuah pabrik es pada Selasa dini hari. Para korban mengalami sesak hingga ada yang jatuh pingsan. Puluhan warga yang mengalami sesak nafas akibat keracunan kebocoran gas di pabrik es Koang Jaya, Tangerang segera dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan tempat kejadian sudah disterilisasi agar warga tidak ke lokasi. Penyebab kebocoran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Polres Metro Bekasi melalui Satreskrim dan Polsek Jajaran menggelar konferensi pers pengungkapan kasus bulanan yang dipimpin oleh Wakapolres Metro Bekasi AKBP Saufi Salamun. Selama 1 bulan terakhir telah Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap 23 kasus kejahatan dengan total 27 tersangka. Pagi ini disampaikan kepada rekan media bahwa Polres Metro Bekasi selama sebulan terakhir berhasil mengungkap 22 laporan polisi. Terhadap 22 laporan yang berhasil diungkap tersebut, 22 itu di 29 TKP ya. Dari 22 TKP tersebut berhasil diamankan total 27 tersangka. Dan kami akan tetap terus mengembangkan penyelidikan hingga bisa menemukan lebih banyak tersangka barang bukti kendaraan bermotor yang dicuri. Daerah-daerahnya ada 29 TKP, tapi tadi yang disampaikan kasus curasnya ada 4 TKP dan curat di PT Royal Mart Bangun di Granit, Kecamatan Cikarang. Sedangkan yang TKP kasus korban meninggal dunia di depan TK Ananda. Barang bukti yang berhasil kami amankan 10 unit sepeda motor, 6 unit HP, dan masih ada ditemukan 3 kunci letter Y, yang untuk kuncinya, serta 5 buah kunci pembobol kotak motor, serta barang bukti lainnya yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh tersangka. Khusus untuk kronologi kasus curas yang viral di media sosial Instagram, dapat kami jelaskan bahwa kami berhasil mengembangkan penyelidikan. TKP-nya ada 3 dan di jalan utama perunkiran Cibitung, Kecamatan Cibitung, daerah Jabal Cibitung dan kawasan BMM 2100. Pelakunya ada 2 ya. Dapat kami jelaskan Anjas bin Wandi dan Renaldi Eko Saputra. Renaldi ini sebagai jokinya, Anjas ini yang menyediakan dan menyimpan senjata yang digunakan. Korbannya di Budiadi dan berhasil kami laksanakan penyelidikan. Nanti akan kemudian prosesnya dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Pasalnya dapat saya jelaskan juga dengan 3 KUH pidana, pasal 365 KUH pidana serta pasal 170. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam press release ini. Ya. Ini sebagai bukti komitmen kami Polres Metro Bekasi untuk terus hadir dan berupaya menciptakan situasi kamtimas yang aman di wilayah Kabupaten Bekasi. Namun dalam kesempatan ini juga saya menghimbau maraknya pencurian bermotor ini tetap harus kita sikapi bersama sebagai usaha bersama. Tidak bosan-bosannya kami dari Polres Metro Bekasi memberikan edukasi himbauan kepada masyarakat untuk lebih waspada, lebih ketat mengawasi barang-barang pribadinya, terutama kendaraan bermotor. Diharapkan
Dengan kita saling waspada, kita saling peduli, angka-angka kejahatan di Kabupaten Bekasi dapat kita minimalisir. Pemirsa, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan 36 ton batu bara ilegal di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Batu bara yang diselundupkan berasal dari tambang ilegal di Jambi dan Sumatera Barat. Polres Bungo, Polda Jambi menggagalkan penyelundupan 36 ton batu bara ilegal di Kabupaten Bungo, Jambi. Kapolres Bungo AKBP Singgi Hermawan mengatakan 36 ton batu bara ilegal ini berasal dari 2 kasus yang ditangani Satreskrim Polres Bungo. Kasus penyelundupan terungkap saat tersangka melintas di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Bungo. Modus yang dilakukan adalah dengan mengangkut batu bara dari tambang ilegal di Bungo dan di Padang, Sumatera Barat, tanpa ada kelengkapan dokumen yang sah. Polisi telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus ini dan telah ditahan. Penangkapan minerba yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Jadi kejadian pada hari Rabu 17 Januari di Jalan Lintas Sumatera, kita mendapatkan informasi terkait adanya pengangkutan ilegal minerba yang berupa damar. Damar ini adalah sejenis batu bara. Dengan tersangka N dan A yang rencananya akan membawa damar tersebut ke Jawa, ke Pulau Jawa. Yang kedua, satu lagi di tanggal 20 Desember 2023 sama. Jadi ada 2 kejadian, dua-duanya adalah pengangkutan damar tanpa dilengkapi dengan surat dokumen yang sah. Diketahui dari hasil pemeriksaan bahwa pengangkutan batu bara ilegal ini telah berulang kali dilakukan tersangka. Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan Undang-Undang Minerba dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Bungo, Polda Jambi melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.